Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqni fahma wa ilma wal hikmata wa aqwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di hari Jumat Mubarak ini. Kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan. Baik, agar kajian Islam di hari Jumat Mubarak ini mendapatkan rahmat, ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kajian kita hari ini, kita akan melihat surat yang ke-13 ya, ayat 18 sampai dengan ayat ke-24 mengenai Allah telah memberikan motivasi bagi kita agar kita nanti bisa berkumpul kembali ya bersama keluarga kita di surga. Ya. Jadi ini akan kita bahas apa sih syaratnya agar kita bisa berkumpul kembali bersama keluarga kita di surga. Kalau di dunia kita kadang-kadang sudah lama tidak bertemu dengan sahabat-sahabat kita di SMP, SMA, bahkan di kuliah, kita bisa reunian, kita bisa bertemu kembali dan acara-acara reuni dan seterusnya, apalagi dengan perkembangan teknologi. Nah, bagaimana nanti di surga Allah kita juga bisa bertemu dengan keluarga kita yang telah mendahului kita, dengan orang tua kita, dengan anggota-anggota keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan keturunan kita. Masya Allah, suatu reunian yang luar biasa ketika sama-sama kita bertemu kembali dengan orang-orang yang kita cintai di dunia. Ibu semua mau, saya juga mau. Baik, kita simak. Apa syarat-syaratnya? Jadi ibu bisa cek ya, bisa cek dalam surat 13 ya, ayat 18 sampai dengan ayat 24. Yang pertama syaratnya ya, bisa dicek ya Bu ya. Oh ya, agar kita bisa berkumpul kembali dengan keluarga kita di surga adalah memenuhi suruhan Tuhannya. Barang siapa yang patuh kepada Allah, niscaya ia akan mendapatkan pembalasan yang sebaik-baiknya. Jadi kalau kita lihat ya dalam surat 13 ya ayat 18 sampai dengan 24 ini, ketika kita ingin berkumpul dengan keluarga kita di surga, kita memenuhi suruhan Tuhannya dan kita patuh dengan apa yang Allah perintahkan. Insya Allah kita akan mendapatkan pembalasan yang sebaik-baiknya. Jadi kita memenuhi suruhan Allah. Suruhan Allah itu ada rambu-rambunya, ada perintah-perintah Allah, ada halal, ada haram, ya, ada syariat-syariat yang harus kita lakukan, ada hal-hal yang harus kita tinggalkan, ya, ada kewajiban-kewajiban harus kita tunaikan. Jadi kita memenuhi suruhan Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Ya, janji Allah di sini mutlak meliputi semua macam perjanjian. Ya, janji yang terbesar yang menjadi pokok pangkal semua daripada perjanjian ialah janji iman, perjanjian untuk setia menunaikan sebuah konsekuensi iman. Ya, jadi kita pernah berjanji dengan Allah. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Ketika kita dititipkan ruh di dalam rahim ibu kita, bukankah aku Tuhanmu, kata Allah. Itu janji kita, betul. Kita telah mengakui Tuhan kita adalah Allah. Jadi keimanan kita hanya beribadah kepada Allah. Kita hanya mengikuti Allah dan mengikuti Rasulullah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi dengan kita memenuhi janji kita, bahkan di dalam sholat kita juga memenuhi janji kita. Ya, bahkan juga di Al-Quran juga ada ayatnya ya, dan juga kita ucapkan sehari-hari, setiap hari dalam sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji kita kepada Allah. Tak katakan sholat kita, ya, ibadah kita, hidup mati kita itu hanya untuk Allah semata-mata. Jadi kalau orang yang memenuhi janjinya kepada Allah, insya Allah nanti dia akan bersama dengan keluarganya nanti di surga. Ya, baik, kita lanjutkan lagi syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah menghubungkan apa-apa yang telah Allah perintahkan supaya dihubungkan. Dalam hal ini adalah taat secara paripurna, istiqomah yang berkesinambungan dan berjalan di atas sunnah sesuai dengan aturannya dan tidak menyimpang dan tidak berpaling. Jadi bagaimana kita melaksanakan sesuatu itu secara paripurna, secara istiqomah, paripurna secara menyeluruh. Karena Islam itu adalah agama yang paripurna, agama yang sempurna, ya. Dan kita istiqomah dalam memenuhi tadi perintah Allah, ya, seruan Allah. Kemudian setelah kita memenuhi janji Allah, setelah itu kita istiqomah, kita melaksanakan Islam itu secara paripurna. Jadi
kita melaksanakan Islam itu milih-milih, ya. Jadi milih kalau misalnya bagian yang enak kita ambil, tapi bagian yang tidak enak, misalnya apa, kita misalnya ingin mau mengeluarkan zakat, ya kan saya udah ngumpulin harta harus dikeluarkan. Nah, padahal sebenarnya itu membersihkan harta kita, itu enak, itu berkah, bahkan itu kan berkah akan bertambah nilainya. Tapi ada sebagian orang mengatakan tidak mau mengeluarkan zakatnya karena menganggap dia setelah bekerja keras, dia mengumpulkan hartanya, dia sayang mengeluarkan hartanya. Nah, yang seperti itu jangan sampai terjadi, ya. Jadi secara paripurna kita ibadah, kita sholat, ya, kemudian juga kita melaksanakan kehidupan sehari-hari itu harus istiqomah dengan apa yang telah kita ikrarkan, apa yang telah kita janjikan di hadapan Allah. Kemudian yang keempat, takut kepada Allah, ya. Yang keempat adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah adalah membuat seseorang itu berhati-hati, menjaga dirinya, karena dia takut kepada Allah itu, dia takut bagaimana, ya, siksanya, ya, Allah ketika orang-orang yang berbuat zalim, berbuat maksiat, ya. Padahal banyak peringatan-peringatan yang Allah telah sampaikan di Al-Quran. Bahkan juga kita kalau kita lihat banyak berita-berita gembira yang Allah sampaikan kepada kita. Kenapa kita tidak ambil berita-berita gembira dengan bersemangat untuk melakukan amal-amal soleh? Nah, adanya berita-berita ancaman, peringatan-peringatan itu membuat kita itu mawas diri, kita berhati-hati. Itu bagaimana sayangnya Allah menuntun kita, bagaimana sayangnya Allah menjaga kita. Ya, makanya kita dengan takut kepada Allah kita akhir melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang positif, menjadi orang-orang itu duta-duta kebaikan, inisiator kebaikan. Insya Allah seperti itu. Kemudian yang kelima, ya, syarat agar kita bisa berkumpul keluarga kita nanti di surganya Allah adalah sabar. Karena apa? Sabar kita dalam beramal, sabar dalam kita berdakwah. Karena apa? Sabar kita dalam menghadapi kenikmatan dan kesusahan. Sabar dalam menghadapi kadang keburukan manusia atau kejalin manusia. Karena kita berbuat baik, kan kadang ada orang macam, bersabarlah. Karena kita ingin mencari ridha Allah. Ya, bersabarlah kita ketika kita harus dalam berdakwah ini ada yang menerima ataupun tidak menerima. Karena apa? Karena kita bekerja dengan Allah. Jadi jangan kita ingin mendapat balasan-balasan manusia setelah kita tidak mau berbuat. Kita ingin mencari balasan dari Allah. Ketika kita berbuat kebaikan-kebaikan itu, kita sudah memberikan sesuatu hal yang luar biasa. Inilah ya Allah yang aku persembahkan di hadapanmu. Inilah ya Allah bukti cintaku kepadamu. Karena aku ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Memang niatnya, ridhonya, cari ridho Allah semata. Itu akan membuat kita itu menjadi orang yang sabar. Sabar dalam kenikmatan. Ketika Allah memberikan kenikmatan, jangan buat lalai. Tapi kenikmatan tergunakan semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam kesusahan, ya. Sabar kita dalam mendidik anak-anak kita, sabar dalam pekerjaan kita yang kadang-kadang pekerjaan kita ada ujian-ujiannya, ya. Sabar dalam kita menghadapi masyarakat, insya Allah akan menumbuhkan keberkahan demi keberkahan. Ya, itu syarat yang kelima. Syarat yang keenam adalah mendirikan sholat, ya. Nah, ini termasuk juga memenuhi janji Allah tadi yang sudah saya katakan tadi, ya. Inna sholati, ya. Jadi mohon nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mendirikan sholat. Mendirikan sholat bukan hanya sekedar mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat mungkin kita sudah pernah mengajarkan anak-anak kita dari anak usia dini bagaimana mengerjakan sholat. Itu baru esensinya, baru edukasinya. Peneletakan awal ketika mereka tuh mengenal ibadah sholat. Tapi bagi usia-usia kayak kita ini dalam mendirikan sholat, bagaimana menjadikan sholat itu memang mihrabnya kita kepada Allah. Ya, bertemunya kita pada Allah, bercakap-cakapnya kita kepada Allah, berdialognya kita kepada Allah. Jadi namanya sholat memang waktu-waktu yang kita tunggu. Sholat itulah waktu-waktu yang kita penuh konsentrasi. Sholat itulah waktu-waktu yang penuh kita hadirkan hati kita, jiwa kita, fisik kita. Insya Allah walaupun memang berat, kusuk, tetapi kita terus berusaha karena kita bertemu dengan Allah, bermunajat dengan Allah, ya, berdialog dengan Allah melalui sholat-sholat kita. Apalagi sholat kita lakukan dengan sholat wajib dan sholat sunnah. Selanjutnya adalah yang ketujuh adalah menginfakkan, ya, menginfakkan sebagian rezeki secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Nanti dicek aja ya Bu ya dalam surat ke-13 yang ini di Al-Qur'an surat 13 ayat 18 sampai dengan ayat 24. Jadi juga ya menginfakkan sebagian rezekinya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Apalagi di Jumat Mubarak ini. Jumat Mubarak ini, Masya Allah ya Bu. Ya Allah memberikan kesempatan kalau satu pekan itu, ya dalam satu tahun, satu bulan Ramadan tuh bulan yang luar biasa keutamaannya. Dalam satu bulan ya, itu maksud saya dalam satu pekan itu ada hari Jumat dan hari ini adalah hari Jumat ya. Ibu bisa banyak bersedekah, banyak berinfak, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan.
ya. Jadi sebenarnya ada sedekah Jumat, ya, ada sedekah Jumat Mubarak, bisa kita memberikan makanan, kita bisa memberikan kelebihan rezeki kita pada orang yang kita lihat kesedihannya, kesusahannya, kesulitannya. Banyak cara kita untuk bisa melakukan hal-hal yang baik. Apalagi memang berinfak itu baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Dan ini kesempatan bagi kita, ya. Dan yang terakhir, ibu-ibu sekalian, syarat kita akan bisa bertemu dengan keluarga kita nanti di surga adalah menolak kejahatan dengan kebaikan dalam pergaulan sehari-hari, dan hal ini diperintahkan membalas kejelekan dengan kebaikan apabila tindakan ini memang dapat menolak kejahatan itu, bukan malah yang menjadikan yang bersangkutan semakin senang berbuat kejahatan. Jadi menolak kejelekan dengan kebaikan. Ada orang kadang melakukan kejahatan ataupun melakukan suatu tindakan-tindakan yang kurang baik terhadap diri kita, jangan kita balas. Ya, ada kejelekan, kejahatan, balaslah dengan kebaikan-kebaikan. Kita dakwahi, ya. Karena bagaimana kita lihat pribadi Rasulullah, masya Allah, ya. Hari Jumat ini juga banyak bersalawat pada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya. Jadi bagaimana Rasulullah itu banyak sekali, Rasulullah itu dihina, diintimidasi, tapi apa yang Rasulullah katakan, apa yang Rasulullah perbuat, dibalaslah dengan kebaikan-kebaikan, masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi balaslah kejelekan dengan kebaikan, sehingga kalau kita balas kejelekan dengan kebaikan itu orang bisa melihat kebaikan Islam, indahnya Islam. Dakwah kita adalah dakwah yang menyentuh hati, dakwah dengan akhlakul karimah, dakwah yang bisa melembutkan hati orang-orang sekitar kita. Baik, mungkin begini yang saya sampaikan. Jadi ada 8, ya, ada 8 syarat agar kita bisa berkumpul kembali dengan keluarga kita di surga. Insya Allah mudah-mudahan kita berkumpul kembali dengan orang tua kita yang telah mendahului kita, keluarga kita, yang anak-anak kita di dunia, juga anak-anak kita di surga Allah. Pasangan kita di dunia, juga pasangan kita nanti di surga Allah. Dan semuanya sahabat-sahabat kita di sini, pendengar semua, sahabat-sahabat di mana saja berada, mudah kita kumpul bersama di surga Allah nantinya. Amin amin amin. Halkum mirabbika fala takum minal muntarin. Mohon maaf lahir dan batin ada kekurangan, kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.